Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan agar hidup kita selamat dunia akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang suka dengan kreativitas dan seharusnya memang harus menyukai kreativitas, khususnya dalam bidang seni sastra. Banyak cara kita untuk menikmati karya puisi. Kita harus berpikir bagaimana mengolah karya puisi itu sehingga mudah dinikmati baik oleh kita maupun oleh orang lain. Karena karya puisi itu sebuah hidangan teks, apakah itu teks orality maupun teks literasi. Namun kalau kita tidak olah, kita menerima apa adanya, ada keterbenturan bagi kita dalam memahami pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Bahkan ketajaman amanat itu sendiri tidak dapat kita tangkap nuansanya. Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya menikmati karya sastra puisi itu adalah dengan cara dramatisasi puisi. Memang ini tidak mungkin semua puisi dapat kita dramatisasi. Nah, itu dipilih. Yang paling mudah kita memilih puisi yang sifatnya naratif. Ataupun kalau dikatakan puisi yang ekspresif, ada unsur naratifnya di sana. Unsur ceritanya di sana. Artinya, ketika sastrawan mengekspresikan apa yang dia ingin katakan, maka kita bisa menangkap nuansa narasinya. Nah, disinilah kita bisa mengolah karya puisi itu menjadi sebuah hidangan, tontonan yang tidak hanya sekedar dibaca, tapi didramatisir. Dramatisir dalam arti kata, secara visual kita menyajikan apa yang hendak disampaikan oleh puisi. Ada dua cara orang mendramatisir puisi. Yang pertama, mendramatisir puisi itu secara totalitas. Artinya, naskah tidak lagi dibaca, diubah menjadi naskah drama. Naskah drama tentu tidak lari dari teks-teks yang ada di dalam karya puisi itu. Itu yang terpenting. Itu menunya. Sementara bunga-bunganya kita bisa menambah dengan unsur-unsur lain atau dalam dialog lain yang membuat hidup suasana yang akan kita gambarkan dalam sebuah dramatisasi puisi. Cara kedua, dramatisasi puisi itu dilakukan dengan cara kita tetap menyajikan puisi dalam artian membaca teks, lalu ada lakon secara visual tanpa kita mencampuri antara unsur teks dan unsur drama. Artinya, dramatisasi puisi itu hanya untuk membantu penjelasan terhadap teks yang kita baca. Nah, tentu ada dua cara ini yang ingin kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita bicara yang pertama dulu, yaitu kita mengubah secara totalitas karya puisi.
Saya tadi mengatakan kita harus pilih puisi yang ingin kita dramatisasi. Misalnya puisi-puisi yang bernuansa balada atau narasi, atau puisi-puisi yang memuat, kalau dalam puisi klasik ada namanya hikayat. Nah, lalu dari sini kita bisa memilah dan memilih unsur-unsur fiksinya, karena biasanya pada unsur-unsur puisi narasi ada unsur fiksinya, yaitu masalah tokoh, masalah setting, dan kita bisa mengekspresikan atau kita bisa menginterpretasikan tentang tokoh yang dimaksud oleh penyair. Tentu tidak mungkin sama dengan apa yang kita hadapi dalam naskah skenario atau drama, karena ini dipentingkan interpretasi. Ada kalanya pada puisi itu tokoh tidak dijabarkan atau dilukiskan sedetail mungkin. Saya beri contoh, misalnya nyanyian angsa Maria Zaitun, yang dikatakan dalam puisi itu hanya seorang pelacur tua yang sakit-sakitan, bahkan ada borok di kelangkangnya, hanya itu. Tapi tentu kita harus menerjemahkan, mewujudkan tentang wujud Maria Zaitun itu. Bisa jadi apa yang kita gambarkan sebagai tokoh Maria Zaitun lebih jauh dari apa yang dimaksud oleh Rendra. Nah, disinilah letak kebebasan kita menginterpretasikan tentang tokoh. Begitu juga misalnya kalau kita melihat di dalam nyanyian angsa itu hanya ada dua tokoh, yaitu tokoh Germo dan tokoh Maria Zaitun. Dan di sini kita bisa memahami bahwa kita bisa menambah tokoh lain. Misalnya kita menggambarkan bagaimana Maria Zaitun itu sebagai pelacur tentu tidak mungkin sendiri. Ada beberapa temannya yang berprofesi yang sama di dalam rumah bordir yang digambarkan oleh Rendra. Nah, tentu kita tidak bisa membatasi berapa jumlah orangnya, dan mungkin saja tingkah laku dari beberapa teman yang simpati atau yang menolak kehadiran Maria Zaitun yang penyakitan itu dapat kita gambarkan. Nah, artinya suasana akan semakin hidup, akan semakin semarak. Bisa jadi dramatisasi puisi itu tidak hanya sekedar memaparkan apa yang ada dalam karya sastra, dalam puisi, tetapi lebih jauh dari itu, kita dibawa pada suasana yang inspirasinya atau hakikatnya atau amanatnya tetap berpedoman pada puisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada hakikatnya sebuah puisi itu yang tidak boleh kita ubah itu adalah tema dan amanatnya. Sementara kalau kita ingin menyajikan dalam bentuk lain, yang lain-lain itu bisa kita variasikan. Nah, tema dan amanat ini, karena ini satu hal yang esensial bagi sastrawan untuk menyampaikan pesan atau ide atau gagasan, apakah itu berupa kritik atau itu berupa semacam warning, peringatan kepada pembaca. Jadi sekali lagi kita bisa jabarkan karya sastra puisi itu apa yang diceritakannya. Nah, lukisan itulah cara kita
buat naskah dramanya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita baca dulu, pahami dulu isi cerita atau alur cerita dari puisi itu. Nah, untuk memahami ini kita bisa memparafrasekan puisi itu. Dan kemudian kita cermati tokoh, unsur-unsur yang ada dalam karya puisi itu, unsur-unsur fiksinya. Mulai dari tokoh, kemudian tempat, dan tentu tidak kalah pentingnya amanat. Lalu mana yang bisa kita ambil secara utuh, bisa kita jadikan dialog dalam naskah. Jadi kita bisa mengambil secara utuh. Atau memang sama sekali puisi itu tidak menyajikan dialog. Nah, tentu kita menambah unsur dialog di sana, karena unsur drama itu salah satu diantaranya adalah unsur dialog. Nah, dari sinilah kita bisa memberikan muatan amanat yang mau disampaikan oleh penyair. Dialog tidak lari dari amanat yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, kemudian kita bisa menyusun adegan per adegan dari mulai awal sampai ke akhir. Bisa jadi dalam drama lazimnya orang menggunakan alur maju, dan jika di puisi itu terdapat alur zigzag, maka kita harus sederhanakan menjadi alur maju, alur tradisional, supaya lebih mudah dipahami oleh orang. Saudara-saudara sekalian, langkah kedua mendramatisasi puisi itu adalah dengan cara kita tidak mengusik naskah puisi. Naskah puisi dibacakan secara usul dan secara utuh, dan kemudian kita melakukan visualisasinya, apa yang digambarkan, gerak-gerak tokoh-tokoh, seperti halnya Anda bisa melakukan bentuk-bentuk teatrikal. Dan ini sebetulnya bentuk-bentuk seperti ini selalu disajikan oleh para mahasiswa atau para pendemo, yaitu teatrikal tentang apa yang mereka protes, suasana yang mereka protes. Misalnya teatrikal tentang penindasan, teatrikal tentang buruh dan sebagainya. Namun mereka tidak selalu bertolak pada naskah puisi. Padahal kalau kita perhatikan naskah-naskah puisi juga, misalnya pada naskah-naskah puisi Rendra terdapat puisi-puisi protes. Nah, otomatis kita hanya mengadaptasi atau menyempurnakan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar dalam bentuk teatrikal puisi. Artinya puisi kita baca secara utuh, kita sajikan secara utuh, lalu apa yang ada dalam puisi itu kita gambarkan secara teatrikal. Bisa jadi tanpa dialog. Artinya tidak ada dialog, atau memang ada dialog yang disusun bisa secara spontan maupun tidak. Yang perlu dijaga adalah jangan lari dari konsep amanat yang ingin disampaikan oleh para sastrawan dalam puisinya. Karena kuncinya, tema dan amanat itu adalah prinsip atau hal yang krusial sekali yang harus dijaga oleh seseorang untuk menginterpretasikan atau menyajikan puisi dalam bentuk lain. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa sebuah puisi tidak hanya sekedar dibaca dalam bentuk poetry reading, tetapi bisa kita sajikan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk teatrikal atau dikatakan dalam bentuk dramatisasi puisi. Nah, perlu diingat
bahwa dalam mendramatisasi puisi itu tentu berlaku hukum-hukum dramaturgi, yaitu persoalan pemain, persoalan hukum pentas, dan sebagainya. Nah, kita menyajikan dua bentuk. Yang pertama sekali hukum tentang atau kaidah-kaidah tentang poetry reading dan kaidah-kaidah tentang dramaturgi. Tinggal kita mau memilih, mau secara totalkah kita ingin mendramatisir puisi, itu berarti kita mengubah sajian puisi itu secara menyeluruh. Tidak ada lagi kita menjumpai atau menangkap yang dikatakan poetry reading. Dan kedua, kita tetap menyajikan poetry reading, tetapi kita bumbui dengan bentuk teatrikal isi dari puisi itu, yang kita katakan dengan drama isi. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang perlu dipahami, ini bentuk kreativitas. Jangan sampai berhenti Anda berkreativitas, dan mari kita mencoba, karena selagi ini belum ada ketentuan yang baku, kenapa tidak kita ingin berekspresi, menyajikan bentuk-bentuk puisi, sehingga karya puisi tidak lagi sebagai bentuk karya puisi yang kaku, hanya dinikmati dalam bentuk poetry reading. Dan kita akhirnya terkesima bahwa puisi itu dapat disajikan dalam beragam bentuk, dapat dipadu-padankan dengan bentuk-bentuk lain. Terima kasih, semoga Anda memahami apa yang jadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.